sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri yang adalah lanjutan dari video kami sebelumnya, yaitu Kutukan Pewaris Ilmu Santet part terakhir. Selamat mengikuti. Ternyata itu adalah Nayandri yang hanya tersenyum seperti mengawal Firly. Entah kenapa, walaupun dia sadar Nayandri berasal dari alam lain, rasa takut selalu berhasil diatasinya setiap kali bertemu Nayandri. Firly mengambil sebuah plastik kecil dari dalam saku celananya. Perlahan, dia mengambil segenggam tanah di dekat pusara makam Robi. Setelah memasukkannya ke dalam plastik, Firly ingin segera pulang. Dibalikkannya badannya, ternyata sosok Nayandri tak terlihat lagi. Dan berganti sosok lain. Kali ini yang berdiri di depannya adalah Robi. Dengan wajah penuh sayatan, mata kosong, dan perlahan suara tangisnya terdengar memecah kesunyian. Kaki Firly gemetar. Sosok Robi selalu datang dalam bentuk yang sangat mengerikan. Tapi kali ini Robi hanya menangis, tak mengatakan apa-apa dan tak terlihat ingin menyerangnya. Firly hanya menunduk dan berkali-kali mengatakan permintaan maaf dengan lirih. Setelah beberapa lama, sosok Robi pun menghilang dari pandangannya. Firly segera keluar dari areal pekuburan dan minta tukang ojek tadi mengantarnya kembali ke pasar. Malam itu, Firly menghabiskan waktunya bersama Pak Tua penjaga kamar mandi umum dan tidur di salah satu lapak kosong. Waktu kembali berjalan dan singkat cerita, Firly pun kembali ke Surabaya. Dengan membawa segenggam tanah kuburan Robi, perasaannya semakin tenang. Nayandri adalah sosok yang pertama kali mengabarinya tentang ilmu terkutuk yang sudah ditakdirkan menjadi miliknya. Dan Nayandri pula yang menyarankan mengambil tanah kuburan Robi. Dia yakin Nayandri tidak mungkin berbohong tentang hal itu. Malam itu malam Senin, dan Firly merasakan sebagian bebannya telah jauh berkurang. Ada perasaan yakin bahwa teror dari Robi tidak akan datang lagi. Dan karena keletihan perjalanan kembali ke Surabaya tadi pagi, Firly pun tertidur. Sayup-sayup terdengar langkah kaki menuju kamarnya. Firly berusaha menajamkan pendengarannya, dan dia semakin yakin langkah itu sedang mendekat. Karena sudah terbiasa mengalami hal ini, tidak ada rasa takut lagi di hatinya. Dan benar saja, tanpa mengetuk pintu, sosok Nayandri tiba-tiba berada di dalam kamarnya. Nayandri tersenyum sangat cantik dan mengaku bahagia karena Firly berhasil membawa segenggam tanah dari kuburan Robi. Dan Nayandri datang ternyata bukan hanya karena itu. "Aku datang untuk memenuhi janjiku," bisiknya di telinga Firly. Suaranya terdengar pelan dan sangat manja. Firly yang tidak merasa takut lagi berusaha mengingat apa yang pernah dijanjikan Nayandri. Dan sebelum Firly menemukan apapun dalam ingatannya, Nayandri berkata, "Aku datang untuk menikahimu." Firly terdiam dan tiba-tiba teringat dulu Nayandri pernah bilang akan menikahinya. Firly bimbang. Sosok Nayandri terlalu cantik untuk ditolak.
Tapi salah satu sisi kesadarannya mengatakan bahwa mereka hidup di alam yang berbeda. Belum sempat Firly menyatakan jawabannya, Nayandri segera memeluknya. Dan dalam sekejap, Firly merasa mereka sudah sampai di sebuah acara besar. Tempat yang luas, kerumunan orang yang banyak, dan bermacam-macam makanan tersedia. Tiba-tiba, Firly dan Nayandri sudah berada di sebuah kursi pelaminan. Nayandri menatap mata Firly sangat tajam dan berbisik, "Kini kamu adalah suamiku." Tenggorokan Firly seperti tersekat sesuatu. Tak ada kalimat apapun yang terucap dari mulutnya. Tapi otaknya berusaha merangkai kesadaran dan dia tidak ingin menolaknya. Firly sebenarnya masih sangat-sangat sadar bahwa dia kini dibawa ke alam yang berbeda. Dia pun menyadari kehidupannya di dunia nyata sudah terlalu jauh dari harapan hidup bahagia. Dengan hati mantap, Firly pun melayangkan pelukan dan hatinya yakin hidup bersama Nayandri. Acara pernikahan itu berlangsung sangat meriah. Firly merasa acara itu dihadiri ribuan atau mungkin puluhan ribu orang. Dan yang membuat hatinya senang adalah tidak ada pemandangan apapun yang mengerikan. Semuanya terlihat sempurna dan sangat indah. Di antara kerumunan terlihat sosok Mbah Sarmi dan Pak Sukiran. Mereka berdua terlihat hanya tersenyum dari kejauhan. Rasanya Firly ingin menghampiri neneknya, tapi Mbah Sarmi seperti memberi isyarat pada Firly untuk melanjutkan kemesraannya bersama Nayandri. Berkali-kali Firly berusaha bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kejadian ini terlalu cepat, tapi berulang kali pula nalurinya berkata bahwa ini adalah pilihan hidup yang sempurna. Hidup bersama wanita secantik Nayandri dan terlepas dari kehidupan di dunia dengan masa depan yang suram. Firly pun benar-benar menikmati acara malam itu. Naluri manusianya muncul. Dia adalah seorang perjaka, anak desa yang lugu, jelek dan bodoh. Dan sebentar lagi dia akan menjalani malam pertama bersama Nayandri. Firly sempat khawatir, tegang dan bingung. Angannya terasa melayang dalam kebahagiaan. Tiba-tiba tangannya diseret oleh Nayandri dan dalam sekejap mereka sudah berada di dalam kamar. Kamar itu dihias sangat indah. Banyak pernak-pernik hiasan dan bunga warna-warni yang terlihat dipersiapkan dengan sangat serius. Terlihat juga sebuah kereta kencana yang megah di sudut kamar. Ingatan Firly segera menangkap kejadian ketika Nayandri pernah datang kepadanya mengendarai kereta kencana itu. Rasanya kamar itu sangat luas. Dia belum pernah melihat kamar seindah dan semewah itu. Suasana riuh di luar masih terdengar jelas. Tangan Nayandri kemudian terlihat meraba dinding kamar mewah itu. Tak lama kemudian, lampu kamar pun padam. Suasana segera menjadi gulita. Entah kenapa, dalam keadaan segelap itu dan kesadaran penuh bahwa dia sedang berada di alam lain, tak ada sedikit pun rasa takut dalam hati Firly. Yang ada hanyalah sebuah kebahagiaan luar biasa. Berada di dalam kamar, hanya berdua dengan wanita secantik Nayandri. Firly kemudian mencium aroma sangat harum mendekat padanya. Batinnya meyakini Nayandri sedang melangkah ke arahnya.
Firly memejamkan kedua matanya demi menghayati detik-detik mendebarkan yang sedang dirasakan seorang perjaka seperti dirinya. Ini benar-benar sebuah pengalaman baru dalam hidupnya. Firly kemudian merasakan kedua tangan Nayandri memeluknya. Ada perasaan yang benar-benar tak bisa dilukiskannya. Tiba-tiba, bibir Nayandri menciumnya. Firly yang sangat kaku berusaha mengendalikan detak jantung yang semakin tidak beraturan, bersama nafasnya yang tersengal, yang segera berpadu dengan irama nafas Nayandri. Keindahan malam itu terus berjalan, dengan Firly dipandu penuh oleh nalurinya, naluri seorang laki-laki normal. Bibirnya kemudian terhanyut dalam ciuman Nayandri yang juga terdengar sangat dikendalikan oleh nafsu. Berkali-kali tangan Firly dipandu Nayandri untuk menjelajahi kemolekan tubuhnya. Firly benar-benar berada di awang-awang. Kegelapan kamar malam itu tak mampu menghalangi ketajaman nafsunya. Kedua makhluk beda alam itu tenggelam dalam gerakan-gerakan manja dan liar untuk saling melucuti pakaian. Firly merasakan tangan Nayandri selalu memandunya untuk melakukan itu semua dengan sangat perlahan. Firly semakin tak kuasa mengendalikan naluri liarnya. Tak lama berselang, walau tak ada seberkas cahaya pun yang berhasil ditangkap netranya, Firly sampai di kesadaran penuh bahwa mereka berdua tidak berbusana. Desah nafas Nayandri terdengar tidak beraturan, diikuti oleh raungan-raungan manja yang memecah dinginnya udara malam. Firly berusaha menjelajahi setiap jengkal tubuh Nayandri. Nafas Nayandri semakin membangkitkan nafsu liarnya. Dengan gerakan langkah yang tergesa, mereka berdua sampai di atas kasur empuk itu. Sesekali Nayandri ada di atas tubuhnya, dan terkadang tubuh Nayandri menggeliat di bawah dekapannya. Kedua makhluk itu benar-benar tenggelam dalam liarnya nafsu dan naluri yang semakin menggairahkan. Malam semakin larut, udara semakin dingin, dan mereka berdua benar-benar menuntaskan itu semua. Nayandri kemudian terbaring tak berdaya di samping tubuh polos Firly yang penuh kenikmatan. Entah berapa kali mereka mengulangi semua itu, Firly benar-benar puas malam itu. Riuhnya suasana pesta masih jelas terdengar, tapi bagi Firly, semua kenikmatan di ruang kamar mewah itu jelas adalah acara utamanya. Firly pun tertidur pulas di puncak kenikmatan yang tiada tara. Pagi pun tiba dan Firly benar-benar bahagia dalam kehidupan di alam barunya. Hari-hari berikutnya dijalani Firly dengan penuh kedamaian. Tak ada ancaman, tak ada pengusiran, tak ada cemooh orang, dan rasanya tak ada beban dalam hidupnya. Istana yang ditawarkan Nayandri benar-benar mewah. Semua kebutuhannya tersedia di sana. Dia bisa berjalan-jalan kemana saja bersama Nayandri di atas kereta kencananya. Sangat romantis dalam kehidupan yang begitu mempesona. Waktu terus berjalan dan tak terasa Firly sudah 17 hari menjalani kehidupan barunya. Entah kenapa, hari itu tiba-tiba dia merindukan semua kehidupannya di dunia. Setelah mengecup kening Nayandri, pagi itu dia mengungkapkan rasa rindunya. Tak disangkanya,
Ternyata Nayandri sangat memahami itu semua. Sambil memeluk manja, Nayandri mengizinkannya dan mengatakan suatu saat dia akan menjemputnya. Nayandri hanya berpesan agar Firly setia, karena Nayandri sangat mencintainya. Dan jangan macam-macam, karena itu akan membuatnya celaka. Sebelum Firly benar-benar pamit, Nayandri memberikan sebuah telur angsa dan meminta Firly untuk menjaganya sampai suatu hari nanti Nayandri datang menjemputnya. Firly hanya tersenyum dan setelah berkali-kali mencium Nayandri, tiba-tiba dia merasa kembali ke dunia. Firly terbangun di kamar kosnya dan dia merasakan sinar mentari mulai menyelinap di antara celah jendelanya. Firly segera bergegas mandi karena dia masih sangat sadar bahwa di kehidupan di dunia dia bekerja sebagai seorang OB. Hatinya sempat khawatir apa yang akan terjadi karena sudah sekian lama dia tidak masuk kerja. Tapi dia yakin untuk tetap masuk bekerja hari itu. Firly kemudian teringat sebuah telur angsa dari Nayandri yang entah bagaimana caranya tiba-tiba sudah berada di atas meja kamarnya. Dengan sangat hati-hati, Firly menyimpannya di rak paling bawah di lemari bajunya. Firly pun lalu melangkahkan kakinya. Sesampai di dealer, ternyata ada Momon yang lebih dulu datang. Momon menyambutnya dengan senyuman dan sapaan ringan. Matanya kemudian menatap kalender di dinding. Ada tanggal yang dilingkari spidol merah, dan dia ingat betul itu adalah tanggal kematian Robi. Tapi setelah beberapa hari tidak masuk kerja, harusnya kalender itu dibalik karena pergantian bulan. Firly mulai mengolah sesuatu di otaknya. Dia sempat menanyakan Momon tentang tanggal hari ini. Ternyata hari Senin, beberapa hari setelah kematian Robi. Otaknya kemudian segera menyimpulkan sesuatu. Ternyata 17 hari bersama Nayandri hanya setara semalam di kehidupan dunia. Dia manggut-manggut kecil karena merasa mulai memahami perbedaan waktu itu. Dan yang membuatnya semakin senang adalah 17 hari bersama Nayandri sama sekali tidak membuatnya harus bolos kerja. Ada senyuman kepuasan di bibir dan di relung hatinya. Hari itu berjalan sangat normal dan tanpa kendala apapun. Hari-hari berikutnya pun berjalan tanpa gangguan. Firly menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidupnya kali ini. Dia sadar hidup di dua alam, tetapi dia juga sangat sadar itu adalah satu-satunya cara baginya untuk meraih kebahagiaan yang selama ini sulit didapatkannya. Firly benar-benar mendapat energi dan kekuatan baru dalam kehidupannya. Dia yang dulu muram dan selalu cemas, kini berganti Firly yang penuh semangat dan kenyamanan. Hanya saja, pernah sekitar seminggu dia merasa tersiksa. Bukan oleh ketakutan atau kecemasan, tapi oleh kerinduan dan kesedihan. Ketika itu Idul Fitri, semua karyawan pulang kampung dan dia terpaksa menghabiskan seminggu hanya di tempat kosnya. Tidak ada saudara, tidak ada keluarga, bahkan tak ada kampung yang bisa dikunjunginya. Kehidupannya yang sebatang kara sangat terasa di waktu-waktu seperti itu. Ketika semua orang berkumpul bahagia bersama keluarga, dia hanya bisa menangisi kehidupan dan kesendiriannya. Bayangan tentang masa kecil bersama kakek dan neneknya perlahan muncul kembali. Ingin rasanya kembali ke masa-masa itu, ketika tangan-tangan mungilnya dituntun oleh mereka berdua, yang sayangnya semua telah tiada. Tapi beberapa hari kemudian,
itu semua berhasil ditepisnya, terutama ketika masuk kerja lagi. Toh, walaupun sudah berbulan-bulan tidak bertemu, hatinya sangat yakin suatu hari Nayandri akan datang menjemputnya. Tak terasa, setelah sekian lama dalam kenyamanan, ada rasa rindu yang luar biasa pada Nayandri. Entah kenapa, walaupun berkali-kali berusaha memusatkan pikiran, Nayandri tak pernah mendatanginya, dalam kondisi mimpi maupun terjaga. Pertemuan terakhir adalah ketika dirinya pamit ke kehidupan dunia. Itu sudah cukup lama berlalu, tapi Nayandri tak terlihat merindukannya. Walaupun begitu, ada perasaan yakin di hatinya bahwa Nayandri sebenarnya sangat mencintainya. Apalagi ketika itu Nayandri berpesan padanya untuk selalu setia, dan hatinya pun sepakat dengan hal itu. Suatu saat, Nayandri pasti akan datang menjemputnya. Waktu pun berjalan kembali. Hari itu ketika membeli makan siang, Firly melihat seorang anak kecil bercanda riang dalam pelukan seorang wanita tua, yang sepertinya adalah neneknya. Tiba-tiba, Firly merindukan Mbah Sarmi. Momen bercanda dalam pelukan Mbah Sarmi terlintas jelas di benaknya. Masa-masa kecil yang penuh kasih sayang itu menari-nari liar dalam ingatannya. Sepanjang hari itu, kerinduan pada Mbah Sarmi semakin kuat. Sayangnya, Mbah Sarmi telah tiada, dengan segala kejadian tidak mengenakan yang mengiringi kepergiannya. Kebetulan hari itu hari Sabtu. Kerinduan Firly benar-benar tak bisa ditahan. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengunjungi makam Mbah Sarmi. Firly pun mempersiapkan keberangkatan. 2 pasang pakaian dan tak lupa sebuah telur angsa dari Nayandri pun dimasukkan dengan hati-hati ke dalam tas. Dibungkus kotak kecil dan dibalut kapas agar telur itu aman di dalam tasnya. Firly tidak mau telur itu ditinggal di kamar kosnya, karena itu adalah barang penting dari Nayandri. Singkat cerita, setelah perjalanan sekitar 6 jam dari Surabaya plus 15 menit dengan tukang ojek, Firly sampai di desa itu. Desa terakhir yang ditinggalinya sampai Mbah Sarmi meninggal. Jalanan terlihat sangat sepi, mungkin karena tadi hujan turun, yang terlihat dari beceknya jalan yang dilalui. Malam sudah cukup larut, sekitar jam 11. Tapi itu justru waktu yang tepat, karena akan berbahaya baginya kalau dia masuk di siang hari. Masih teringat jelas semua kenangan buruk tentang warga desa yang berniat mengusirnya dan Mbah Sarmi. Juga kejadian-kejadian mengerikan yang mengiringi kematian Mbah Sarmi. Akhirnya, dia memutuskan untuk langsung menuju rumah Ustadz Hafid, satu-satunya orang yang dulu masih mau membantu dan memperlakukannya dengan baik. Sekitar 500 meter sebelum rumah Ustadz Hafid, Firly merasakan hembusan angin yang makin dingin, berpadu dengan ingatannya yang menerawang kemana-mana. Tentang rumah terakhirnya, kebaikan Ustadz Hafid, juga tentang kerinduan pada Nayandri yang entah kenapa sampai saat ini belum menjemputnya. Air matanya menetes ketika sampai di depan rumahnya. Bukan hanya karena itu kenangan terakhir bersama nenek tercinta, tapi kali ini ada sesuatu yang lebih menyedihkan. Tanah itu sekarang kosong. Rumah yang dulu ditinggalkannya tanpa pamit ke siapapun kini telah tiada. Entah siapa yang merobohkannya. Hanya tersisa onggokan beberapa batang balok kayu yang terlihat di keremangan malam itu. Firly pun sampai di depan rumah Ustadz Hafid. Setelah membayar ojek dan mengucapkan terima kasih, Firly mengetuk rumah itu.
Untunglah tak lama kemudian Ustadz Hafid muncul dan segera menyambutnya. Beliau terlihat sedikit lebih kurus dengan wajah yang semakin menua, tapi rautnya terlihat semakin menyejukkan. Ustadz Hafid pun mempersilahkan Firly masuk dan membangunkan istrinya. Terdengar dia berbisik mengabarkan kedatangan Firly pada istrinya. Mungkin Ustadz Hafid sadar, kedatangan Firly bukanlah kabar yang ditunggu warga di sana. Firly pun meminta maaf karena kedatangannya di malam yang cukup larut itu mengganggu, yang ditanggapi ramah oleh Ustadz Hafid. Mereka kemudian terlibat pembicaraan panjang. Firly benar-benar mengagumi sosok guru ngaji ini. Tak terlihat sedikit pun ada rasa tidak nyaman dengan kedatangannya. Walaupun banyak kejadian meresahkan dan merepotkan yang melibatkan Firly dan Basarmi ketika tinggal di kampung itu. Firly juga meminta maaf karena dulu pergi ke Surabaya tanpa pamit. Lagi-lagi, Ustadz Hafid terlihat sangat bijaksana dan memahami posisi Firly ketika itu. Ustadz Hafid lalu menceritakan bahwa rumah Basarmi dirobohkan warga karena tidak ingin diganggu oleh sosoknya yang katanya berkeliaran beberapa hari setelah kematiannya. Ketika itu, Ustadz Hafid tidak mampu mencegah. Hanya saja, Ustadz Hafid berhasil minta kepada warga untuk tidak mengusik makam Basarmi, karena tidak selayaknya warga merusak makam. Firly berkaca-kaca mendengar cerita itu. Ustadz Hafid kemudian menceritakan bahwa akhir-akhir ini ada konflik antara beberapa warga dengan Pak Joyo, yang dari dulu terkenal sebagai rentenir yang menjerat banyak orang. Firly tiba-tiba teringat bahwa dulu salah satu orang yang sangat dibencinya adalah Pak Joyo, yang pernah beberapa kali memarahi Mbah Sarmi dengan kata-kata kasar di depan matanya, karena hutang yang sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi waktu itu Firly tidak bisa berbuat apa-apa membantu neneknya. Sampai sekarang pun, setiap kali mengingat itu, sebenarnya masih ada dendam yang sangat besar. Setelah obrolan panjang dengan ditemani kopi malam itu, Ustadz Hafid pun mempersilahkan Firly istirahat, sambil berjanji besok pagi akan mengantar Firly yang tadi menceritakan bahwa kedatangannya kali ini karena ingin mengunjungi makam neneknya. Ustadz Hafid mengantar Firly ke kamar depan untuk beristirahat. Ustadz Hafid memang hanya tinggal berdua bersama istrinya, karena kedua anaknya sedang belajar di sebuah pondok pesantren di Jawa Tengah. Firly pun berkali-kali mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan Ustadz Hafid. Karena badannya cukup letih, Firly pun membaringkan tubuhnya. Sayup-sayup terdengar Ustadz Hafid mengaji di dalam kamarnya. Tiba-tiba ada perasaan yang sangat mengusik Firly. Sudah setahun lebih dia tidak pernah sholat ataupun mengaji. Entah kenapa di rumah Ustadz Hafid yang sangat menyejukkan itu, keinginan untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa tiba-tiba muncul malam itu. Tak lama kemudian, Firly ingin ke kamar mandi karena merasa tidak nyaman dengan baju yang dipakainya sejak dari Surabaya. Dia pun membuka tas dan bersiap ganti baju. Tiba-tiba dia mendengar ada sesuatu yang terjatuh dan pecah. Angannya langsung mengingat sesuatu. Ya, sebuah telur angsa dari Nayandri. Dengan tangan gemetar, dia meraba lantai. Telur itu telah pecah, dan pecahannya menyebar berserakan di lantai di bawah meja. Ada rasa takut dan cemas yang sangat menggelayuti hatinya secara tiba-tiba. Suara Ustadz Hafid yang mengaji masih sayup-sayup terdengar. Ada perasaan sangat aneh yang menyelinap di hati Firly. Dia berusaha menerka ini semua. Dia pun menangkap sesuatu. Tiba-tiba
dia teringat bacaan-bacaan doa yang sekian lama entah kenapa menghilang dari pikirannya. Mulutnya dengan sangat gemetar dan terbata-bata melafalkan surat Al-Fatihah. Dan dia berhasil menyelesaikannya. Ada rasa bahagia yang datang, yang sepertinya sudah sangat lama hilang. Firly pun bergegas ke kamar mandi, berganti baju, dan mengambil air wudhu. Alhamdulillah, doa dan tata cara wudhu muncul kembali di otaknya. Berulang kali kebahagiaan luar biasa dirasakannya. Air matanya menetes, sungguh sejuk dan damai rasanya. Dengan kaki yang masih sangat gemetar, Firly melangkah kembali ke kamar depan dan segera sholat Isya. Rasanya dia tidak pernah sholat sehusyuk itu. Air mata bahagia berderai di sepanjang sholatnya. "Aku ingin bertobat," ucapnya berulang-ulang dalam hati. Dia merasa beruntung ada di rumah Ustadz Hafid malam ini. Juga merasa sangat beruntung mendengar sayup-sayup suara Ustadz Hafid yang mengaji, yang sangat menenteramkan jiwanya. Dengan perasaan sangat bahagia dan air mata yang terus-menerus berderai, Firly pun perlahan berangkat ke alam tidur. Tiba-tiba, dia mendengar ada suara pusaran angin yang datang. Firly merasa tidak asing dengan suasana seperti ini. Entah kapan terakhir kali dia merasakannya. Kemudian, muncullah sosok Nayandri. Kerinduan pun memenuhi hati Firly. Ingin rasanya dia memeluk sosok itu. Nayandri, wanita yang sangat cantik yang sudah menjadi istrinya. Tapi Nayandri segera menampik tangannya dan wajahnya yang tadi mempesona berubah menjadi sangat mengerikan. Matanya kali ini melotot sebelah, dan sebelahnya lagi entah melompat kemana. Suaranya terdengar sangat berat dan sepertinya sedang dilanda amarah. Aroma tubuhnya yang biasanya sangat wangi kini menjadi amis dan busuk. Firly kebingungan dengan kedatangan Nayandri yang tidak seperti biasanya. Tiba-tiba, kedua tangan Nayandri menyambar dan mencekik leher Firly. Dalam teriakan marahnya, dia mengatakan bahwa kedatangannya kali ini karena 3 alasan. Pertama, ingin menjemput Firly. Kedua, dia marah karena telur angsanya pecah berserakan. Dan yang ketiga, yang paling membuat Firly terkejut dan ketakutan, Nayandri menagih janji karena 7 purnama kedua akan segera tiba. Firly harus mendapat korban kedua, atau mereka berdua akan celaka. Dalam ketakutan yang amat sangat, Firly segera teringat bahwa kematian Robi sudah berlalu hampir 7 bulan. Dia juga ingat ancaman Nayandri dulu ketika pertama kali mendatanginya, bahwa ilmu yang ada dalam dirinya harus mendapat 1 korban setiap 7 purnama. Tiba-tiba, sosok Pak Joyo muncul di benaknya. Dia adalah orang yang paling mungkin dijadikan korban kedua. Tapi, batin Firly bergejolak sangat hebat. Akhirnya, kali ini hatinya mantap. Dia tidak akan mencari korban kedua dari ilmu terkutuk itu, apapun resikonya. Firly meronta dan segera melawan dengan segenap kekuatan. Tapi cengkeraman dan cekikan Nayandri terlalu kuat. Nafasnya terasa hampir putus. Dan Firly pun terbangun tersadar dalam kondisi muntah darah. Ustadz Hafid yang mendengar teriakan kesakitan Firly segera berlari menuju kamar depan.
Firly dengan sisa nafas dan kesadarannya melihat Ustadz Hafid sangat panik. Di malam yang sangat larut itu, Ustadz Hafid segera bergegas menuju rumah kepala desa yang tak jauh dari sana. Pak Kades adalah satu-satunya yang mempunyai mobil ketika itu. Setelah meminta tolong, Pak Kades segera datang dan membawa Firly yang lemah tak berdaya ke rumah sakit umum. Tak ada satupun tetangga yang menyertai mereka. Di dalam mobil hanya ada Pak Kades, Ustadz Hafid, dan Firly yang terkulai lemas dengan terus-menerus memuntahkan darah. Singkat cerita, Firly segera ditangani di ruang IGD. Sempat tidak sadar beberapa menit. Akhirnya Firly membuka kedua matanya yang sangat sayu karena kehabisan tenaga. Entahlah, apakah masih tersedia sisa umur baginya. Ustadz Hafid lalu menitipkan Firly yang makin lemah pada seorang perawat yang sedang berjaga dan mengatakan akan segera kembali karena mau mengambil termos, selimut, dan semua keperluan Firly selama perawatan. Bersama Pak Kades, Ustadz Hafid segera bergegas pulang. Setelah menyiapkan semua yang akan dibawa, Ustadz Hafid sholat 2 rakaat sambil memohonkan doa untuk keselamatan Firly. Ketika mau berangkat ke rumah sakit, di halaman rumahnya, Ustadz Hafid melihat ada sesosok wanita yang tiba-tiba terbang melesat dan mendatanginya. Berbaju putih, wajahnya terlihat sangat anggun dan cantik. Ustadz Hafid terlihat komat kamit melafalkan doa. Wanita cantik itu perlahan melangkah mendekatinya. Tak ada apapun yang diucapkannya. Tapi tiba-tiba wanita itu terlihat kesakitan. Dia berguling-guling di atas tanah seperti sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Ustadz Hafid terus-menerus melafalkan doa. Wajah wanita cantik itu tiba-tiba menjadi rata. Ya, dia berubah menjadi seorang wanita berwajah rata. Sambil berteriak-teriak kesakitan, wanita itu kemudian melayang-layang di udara dan tubuhnya perlahan terbakar. Bersama lengkingan suara terakhir yang terdengar begitu memilukan. Ustadz Hafid mengelus dadanya dan menerka ini ada hubungannya dengan Firly yang tiba-tiba muntah darah dan sekarang sedang berjuang terbaring lemah di rumah sakit. Beliau kemudian melangkah menuju mobil Pak Kades yang menunggunya, menatap langit di malam yang larut itu sambil berdoa dalam hati, semoga Firly bisa diselamatkan. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Kutukan Pewaris Ilmu Santet part terakhir. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih pada sahabat-sahabat viewer dan subscriber yang telah mengikuti kisah ini sampai selesai. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.